Audio Jungle. Selamat pagi Bu Ros, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul penelitian survei, penelitian ex post facto, dan penelitian korelasi. Perkenalkan, nama saya Frineldis Necia Bunga Kasih dengan NRP 16130190015 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Desiani dari Prodi PG PAUD dengan RRP 1613020006. Tolong untuk share screen dulu. Selanjutnya Bu Desi. Oke teman-teman, pokok pembahasan yang akan kami bahas hari ini yang pertama penelitian survei, yang kedua ex post facto, yang ketiga penelitian korelasi atau correlation research. Selanjutnya Bu Desi. Oke, saya akan bahas yang pertama dulu, penelitian survei. Penelitian survei dapat diartikan yaitu penelitian yang dapat mengambil sampel dari suatu populasi dengan cara menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan suatu data, dan data tersebut untuk mewakili seluruh populasi. Penelitian ini memperoleh informasi yaitu melalui jawaban dari responden
dan memiliki tujuan mengetahui karakteristik pelaku yang ada dalam populasi tersebut. Selain itu, penelitian survei ini bertujuan untuk mencari sebuah informasi yang faktual, mengidentifikasikan sebuah masalah, atau dapat memperoleh informasi dari masalah yang sedang berlangsung. Next, Kak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian penelitian survei menurut Singarimbun. Jadi di sini menurut Singarimbun, penelitian survei dapat diartikan pengambilan sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data. Jadi, menurut Singarimbun ini, data diperoleh melalui kuesioner yang dibuat oleh peneliti, sehingga dapat disimpulkan penelitian survei adalah teknik pengumpulan data dari suatu populasi menggunakan kuesioner dan wawancara. Jadi penelitian survei ini, teknik pengumpulan datanya yaitu dari wawancara maupun kuesioner untuk memperoleh data. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sini jenis-jenis penelitian survei. Jenis-jenis penelitian survei ini dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, survei sensus. Yang kedua, survei sampel. Yang ketiga, public opinion poll. Yang keempat, cross-sectional survey. Yang kelima, survei longitudinal. Saya akan menjelaskan yang bagian pertama dulu, yaitu survei sensus. Jadi, survei sensus ini dapat diartikan sebagai penelitian survei yang dimana melibatkan seluruh populasi dalam penelitiannya. Jadi, survei sensus ini itu melibatkan seluruh populasi dalam penelitian. Jadi, survei sensus ini semua populasi dimasukin di dalam penelitian. Yang kedua, survei sampel. Survei sampel ini diartikan sebagai penelitian survei
yang tidak melibatkan semua populasi, tetapi melainkan dapat menarik sampel dari populasi tersebut. Yang ketiga, public opinion poll. Jadi di sini dapat diartikan yaitu penelitian survei yang memberikan pertanyaan terhadap responden tentang topik yang pendapat umum. Jadi di mana peneliti itu membuat pertanyaan untuk responden. Jadi responden tersebut akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan pendapat umum. Yang keempat, cross-sectional survey. Jadi di sini dapat diartikan sebagai penelitian survei yang membandingkan dua kelompok agar dapat melihat perbedaan yang ada di kelompok tersebut. Jadi penelitian ini yaitu di mana peneliti menyediakan kelompok dan peneliti dapat membedakan antara kedua kelompok tersebut. Yang kelima, survei longitudinal, yang dimana artinya yaitu survei yang akan melihat perubahan yang terjadi dalam jangka waktu. Oke, lanjut saya akan menjelaskan ciri-ciri penelitian survei. Ciri-ciri penelitian survei ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, data diperoleh dari wawancara atau kuesioner. Jadi, penelitian survei ini semakin banyak pertanyaan yang diberikan oleh peneliti terhadap yang diteliti, maka semakin banyak jawaban dari responden, sehingga semakin banyak juga data yang diperoleh untuk peneliti. Meskipun data tersebut nantinya akan diadakan perbandingan dari jawaban responden yang lain. Yang kedua, data yang diperoleh bersifat nyata. Jadi, penelitian survei ini datanya bersifat sangat nyata. Dikarenakan peneliti dapat memperoleh informasi dan bersifat sangat nyata. Dikarenakan peneliti dapat memperoleh informasi dari hasil kuesioner atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sehingga data yang diperoleh dari responden dapat dikatakan data yang secara
yang secara nyata. Yang ketiga, dilakukan dengan cara cross-sectional surveys and longitudinal surveys, yaitu penelitian survei ini dapat dilakukan melalui pendekatan kepada individu untuk dapat mengukur perilaku dari sejumlah populasi dan wawancara tersebut pada individu berulang kali dengan waktu yang berbeda agar peneliti dapat menyimpulkan data yang diperoleh. Next card. Oke, saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto ini dapat diartikan yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti setelah kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi. Penelitian ini ada untuk dapat mencari tahu penyebab yang memungkinkan terjadinya perubahan perilaku yang disebabkan oleh suatu peristiwa, sehingga penelitian ini tidak dapat diberikan eksperimen. Penelitian ex post facto ini perubahan pada variabel bebas yang sudah terjadi, sehingga bagaimana cara peneliti dapat menetapkan sebab dari akibat variabel yang sedang dilihat. Next, Kak. Penelitian ex post facto ini bertujuan untuk mencari penyebab perubahan perilaku yang terjadi dengan studi komparasi tentang perilaku yang muncul pada saat sekarang dan perilaku yang tidak akan muncul dari suatu kejadian setelah terjadinya variabel bebas. Next, Kak. Penelitian ex post facto ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, causal research. Yang kedua, causal comparative research. Yang pertama dulu saya akan jelaskan, yaitu kembali, Kak. Yaitu causal research. Causal research ini yaitu penelitian dengan melakukan sebuah tindakan dengan mengumpulkan data agar dapat menentukan apakah ada hubungan antara dua variabel. Yang kedua, causal comparative research. Penelitian melalui pendekatan dasar dengan penelitian mengidentifikasikan pengaruh dari variabel satu terhadap variabel.
pengaruh dari variabel satu terhadap variabel yang lain, sehingga peneliti ini bisa mencari penyebabnya. Next, Kak. Next, Kak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Desiani. Terima kasih Elkis atas kesempatannya dan juga terima kasih untuk Bu Ros dan teman-teman. Berikut saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan penelitian ex post facto. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihan penelitian ex post facto. Tidak dapat dilakukan dengan penelitian eksperimen. Yang dimaksudkan yaitu sesuai dengan keadaan yang tidak dapat dilakukan dengan penelitian eksperimen. Yang kedua, informasi tentang fenomena, sifat fenomena yang sudah terjadi. Informasi tentang sifat fenomena yang sudah terjadi, dengan apa kejadiannya, di bawah kondisi fenomena terjadi dalam sekuensi dan pola seperti apa fenomena itu terjadi. Yang selanjutnya kita akan mengetahui tentang kelemahan penelitian ex post facto. Yang pertama, kurang kontrol terhadap variabel bebas. Yang kedua, jika hubungan antara dua variabel ditemukan, sulit menemukan mana sebab dan mana akibat. Penelitian yang selanjutnya yang akan dibahas di sini adalah penelitian korelasi. Pengumpulan data antara dua variabel atau lebih tanpa adanya perlakuan guna menentukan ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, korelasi di sini adalah suatu penelitian yang melibatkan pengumpulan data antara dua variabel atau lebih tanpa ada perlakuan. Gunanya untuk apa? Untuk menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Pengelompokan penelitian korelasi ke dalam penelitian deskripsi karena penelitian tersebut juga berusaha menggambarkan kondisi yang sudah terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan kondisi sekarang dan kondisi ke dalam konteks yang kuantitatif yang direfleksikan dalam variabel. Tujuan penelitian korelasi untuk menemukan hubungan di antara dua variabel. Untuk menemukan hubungan di antara dua variabel. Asumsi penelitian korelasi ada 3. Yang pertama, normalitas. Normalitas di sini adalah
Uji normalitas dalam penelitian dimaksudkan sebagai penguji dalam pengumpulan data dalam penelitian yang memiliki distribusi normal baik serta multivariat maupun univariat. Yang kedua, linearitas, yaitu suatu keadaan di mana hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen bersifat linier dalam variabel independen tertentu. Yang ketiga, homogenitas. Homogenitas atau uji homogenitas yaitu uji kesamaan dari dua varian apakah data tersebut sama atau tidak sehingga adanya data tersebut dibandingkan. Jika dua kelompok data atau lebih memiliki varian yang sama, maka uji homogenitas tidak perlu dilakukan karena sudah dianggap sama. Di sini ada ciri-ciri penelitian korelasi. Yang pertama, tepat digunakan apabila variabel yang diteliti lebih kompleks. Penelitian korelasi tepat digunakan apabila variabel yang diteliti lebih kompleks dan tidak dapat dilakukan dengan eksperimental, tidak dapat dimanipulasi. Penelitian korelasi ini sama seperti penelitian ex post facto, yaitu tidak dapat dieksperimen dan dimanipulasi. Yang kedua, adanya kemungkinan pengukuran di antara variabel. Yang ketiga, adanya variabel bebas dan variabel data melalui wawancara atau pengisian kuesioner. Yang kedua, ex post facto yang meneliti hubungan sebab akibat tetapi tidak dapat diberikan perlakuan oleh peneliti. Yang ketiga, korelasi adalah pengumpulan data antara dua variabel atau lebih tanpa adanya perlakuan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih.